أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan berikutnya tentang berbuka puasa. Ya, akan dibahas di dalam bab ini waktu berbuka puasa, sunnah-sunnah ya tatkala kita berbuka puasa, demikian pula amalan-amalan yang mulia yang hendaknya dilakukan tatkala kita ya berbuka puasa. Taib. Pembahasan yang awal, waktu berbuka puasa mesti dilakukan yaitu tatkala beranjaknya pergi matahari atau telah terbenam ya, dan malam pun ya menyelubungi hari tersebut. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Dan di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara min hahuna wa ghabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Apabila malam telah datang dan siang beranjak pergi serta matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah waktunya untuk berbuka. Ini khonifidin wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian pembahasan berikutnya disunnahkan mempercepat buka. Jadi orang buka puasa itu tidak ditunda-tunda. Ya, ketika dia sedang melakukan pekerjaan, maka dia menundanya nanti dulu. Ya, lakukan dulu pekerjaannya. Ini dia akan mendapatkan dosa. Taib. Makanya disunnahkan untuk mempercepat buka puasa ketika dia telah yakin bahwa waktunya telah masuk. Dan dia harus yakin waktunya telah masuk. Karena manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma 'ajjalul fitr." Terus-menerus manusia adalah berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasanya. Artinya apa ya khonifidin wa khawtifillah, a'azinallahu ayakum, mereka akan terus-menerus memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mempercepat buka puasanya. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, keperhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap mempercepat berbuka puasa itu sebagai salah satu sebab tetap nampaknya agama ini. Artinya apa? Agama ini akan tampak dengan penyelisihan kepada orang-orang kafir yang mereka sebagiannya mengundur-undur untuk berbuka puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Abu Daud dan yang lainnya. Dengan sanad yang hasan, beliau menegaskan, "La yazalud dinu zahiran ma 'ajjalul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Terus-menerus agama ini akan nampak, akan menjadi baik sepanjang manusia masih mempercepat buka puasanya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memerangi agama Islam, sangat membenci agama Islam, yang tidak pernah ridha kecuali orang-orang Islam mengikut dari millah mereka, agama mereka. Mereka ini kebiasaannya mengakhirkan buka puasa. Artinya apa ya khonifidin wa akhwadifillah, a'azanillahu iyakum, ketika kita mempercepat buka puasa kita, selain kita berada di atas kebaikan terus-menerus, maka ini adalah bentuk penyelisihan kita untuk menegakkan syiar-syiar agama kita, menyelisih dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, pembahasan berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum sholat maghrib dengan memakan rutob. Iya, rutob ini kurma kuning yang mengkal, ya, hampir matang. Ini namanya rutob. Kalau tamar yang biasa kita makan itu, yang dia sudah kering, ini namanya tamar. Adapun rutob, itu dia masih kuning, yang mengkal, ya hampir matang, ini namanya rutob. Taib. Dan apabila beliau tidak menemukan rutob, maka beliau berbuka dengan kurma matang atau tamar. Ini khonifidin wa khadifillah, a'azinallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertamanya mencari dulu rutob, kurma yang masih kuning, yang mengkal.
Iya, yang belum matang, yaitu hampir matang. Tapi kalau tidak ada baru dia cari tamr, ya, kurma yang sudah matang. Kemudian khonifidin wa khawtifillah azinallahu iyakum, jika dia tidak menemukan kurma, maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air putih. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin, qala ay yusalliya, fa in lam takun rutabatu fa ala thamarat, fa in lam takun hasawatin min ma'in." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa biji rutab sebelum salat. Apabila tidak ada rutab, apabila tidak ada kurma yang mengkal yang belum matang, maka beliau berbuka dengan kurma kering atau kurma yang sudah matang. Dan kalau tidak ada kurma, maka beliau meminum, ya, beberapa teguk dari air. Ini khonifidin wa khawtifillah a'azinallahu wa iyyakum, dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita mencontohnya. Kemudian berikutnya, dan disunnahkan memperbanyak doa ketika berbuka. Ini amalan yang disunnahkan untuk berdoa. Kenapa? Karena waktu itu merupakan salah satu sebab atau salah satu tempat mustajabnya diterimanya doa seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan demikian. Demikian pula merupakan suatu amalan yang sangat mulia dan mendapatkan pahala yang besar apabila seorang memberikan makanan buka puasa kepada saudaranya yang sedang berpuasa. Ini amalan yang besar. Hendaknya kita mengetahui saat kita berbuka puasa bahwasanya bersedekah kepada orang yang berpuasa, ya, ini amalan yang sangat besar. Berdasarkan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Siapa saja yang memberikan makanan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Selesai dari pembahasan tentang berbuka puasa. Iya. Kapan waktu berbuka puasa, kemudian sunnah-sunnah dalam berbuka puasa, dan amal-amal yang mulia yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika hendak berbuka puasa. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Bi'idnillahi ta'ala.